Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Bertemu lagi dengan aku, ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Semoga semangatku di sini bisa memotivasi kalian dan kalian bisa tetap semangat ya. Pagi ini suami sudah berangkat kerja ya teman-teman, tapi masih ada 3 anakku yang pastinya harus aku urus di pagi hari ini. Jadi setelah suami berangkat, aku baru sempat buka korden aku ini ya teman-teman, karena tadi bangun tidur tuh langsung ke dapur masak secepatnya lah ya, seadanya lah. Terus aku mau ngasih makan dulu ikan-ikan di akuariumku ini ya teman-teman. Dan itu tutup akuariumku itu adalah meja belajar sebenarnya ya, jadi dipakai buat tutup akuarium supaya nggak dicemplungin sama Una dengan mainan-mainan seperti itu. Sekarang waktunya aku bangunin si kecil yang dua-duanya itu masih tidur ya teman-teman. Dan biasanya tuh aku banguninnya tuh cukup aku matikan aja kipas anginnya, terus aku buka tirai jendelanya supaya cahaya masuk. Dan mereka tuh nggak lama pasti bakal bangun kalau udah dimatiin kipas anginnya, karena mungkin badan terasa gerah, jadinya mereka nggak nyaman dan akhirnya mereka bangun. Biasanya seperti itu. Ini aku lipat-lipat juga selimutnya yang masih berantakan, karena tadi aku bangun tidur ya, belum sempat ngelipat spraynya. Dan ini Una nggak kelihatan di kamera ya teman-teman, karena dia ada di pojokan. Dia tuh kalau tidur tuh berguling-guling ke sana kemari ya, pokoknya seluruh kasur tuh dia kuasai gitulah ya. Oke, ini aku udah matiin kipas anginnya dan buka jendelanya, tapi belum bangun. Jadi aku tinggalkan dulu. Aku mau siapkan apa-apa aja yang bakal dibawa ke sekolah, mulai dari tasnya, jaket, masker, topi, dan juga perbekalannya. Aku juga nggak lupa nyiapin bekal buat anakku yang pertama ini, si Safa, karena dia tuh selalu minta dibawain bekal nasi, juga kadang minta roti, juga bawa minum kayak gitulah. Pokoknya harus terjamin makannya selama di sekolah, karena kantinnya tuh katanya cukup jauh dari kelas. Jadi tuh kalau misal lapar tuh kalau mau ke kantin tuh kelamaan gitu, jadi dia selalu minta dibawain bekal. Menurutku itu kebiasaan yang baik ya teman-teman, karena pasti makanan dari rumah pasti terjamin ya, lebih terjamin kebersihannya dan juga komposisi makanannya pastinya kita pasti ngasih yang terbaik ya buat anak-anak. Dan ternyata si Una bangun ya teman-teman, dan tidak lama kemudian Tama juga udah bangun. Tama tuh kalau bangun tidur tuh harus minum susu ya dia, dan dia tuh cocoknya sama susu UHT seperti ini. Teman-teman tadi mungkin lihat ya, kasurnya Tama itu belum dikasih spray karena kemarin tuh habis diompolin sama dia, jadi aku cuci dan belum kering. Terus mau aku pasang, ternyata dia udah tidur duluan. Ya begitulah, spraynya tuh cuman satu, karena spray itu waterproof, jadi cuci kering pakai gitu. Sembari aku makein baju anak-anak, ini kakaknya bantuin untuk bikin bekal buat Tama sambil dia sarapan. Kalau Tama tuh nggak pernah sarapan ya teman-teman, dia hanya minum sekotak susu, terus nanti pas istirahat makannya roti seperti itu. Kalau makan nasi dia tuh pasti bakal lama banget, kan kita tahu ya pagi itu waktu tuh cepet sekali berlalu ya. Jadi ya apalah yang bisa di skip ya di skip, pokoknya anak-anak tuh ada isinya aja perutnya, meskipun tidak sempurna gitu ya. Nah setelah mereka udah pada ganti baju, ini aku siapkan dulu motornya. Aku tuh harus puter dulu motornya seperti ini ya teman-teman, harus menghadap ke depan, karena kalau enggak tuh aku susah mundurnya. Dan sekarang giliran aku yang mandi ya teman-teman, karena kalau aku mandi duluan tuh biasanya waktu mandiin anak-anak tuh aku suka dicipratin air gitu, jadi malah basah semua. Ya udah, jadinya aku mandinya belakangan. Setelah aku mandi, ini aku pakein kaos kaki dan sepatu, karena Tama belum bisa pakai dengan bener ya teman-teman. Biasanya kalau dia pakai sendiri kaos kaki itu
miring sana kemari nggak jelas gitu, jadi aku pakai ini aja biar cepet. Dan pakai sepatu juga gitu, dia belum bisa. Biasanya dia bisanya tuh ngelepas aja sejauh ini. Seperti itu ya teman-teman. Dan jangan nggak lupa juga pakai topi, masker kayak gitu lah teman-teman. Terus ini juga si kakaknya juga masih persiapan, dia ngecek-ngecek barang-barangnya yang dibawa, barangkali ada yang ketinggalan. Ya seperti inilah kurang lebih ya teman-teman, hiruk pikuk pagi hariku ngurusin 3 anakku ini. Karena si Una juga ikut sekolah ya teman-teman, jadi aku ajak sekalian ngantar sekolah Tama. Jadi otomatis aku tuh harus menyiapkan semuanya sendiri. Kalau dulu tuh Una aku titipin di mertua, tapi terus dia rewel karena nggak mau ditinggal. Ya udah, jadi aku ajak sekalian aja sekolah. Tapi nanti setelah sampai di sekolah itu Tama aku tinggal dan aku pulang lagi. Karena rumahku tuh nggak terlalu jauh dari sekolah ya teman-teman, dan juga hanya lewat jalan kampung aja, nggak pakai ke jalan raya atau nyebrang-nyebrang segala. Emang sengaja aku pilih sekolah yang deket-deket aja ya teman-teman, karena aku tuh punya si Una ini yang pastinya akan sangat ribet kalau harus nganterin di tempat yang jauh, apalagi harus lewat jalan raya yang sangat padat, sangat macet gitu kan kalau pagi. Seperti itu ya teman-teman. Inilah kalau kita tuh punya anak balita yang jarak lahirnya itu cukup deket ya, pasti repotnya tuh double-double. Tapi masa ini tuh nggak lama ya teman-teman, nanti kalau mereka udah minimal SD lah ya, pasti mereka tuh udah lebih mandiri dan kita udah lebih ringan lah ya bebannya. Jadi dijalani aja, disyukuri, yang pasti semua tuh pasti kita tuh dikasih kekuatan dan kemampuan untuk melewatinya. Sampai-sampai ya teman-teman ini aku tuh nggak nyadar kalau celanaku tuh yang satunya tuh masih nekuk gitu ya, nggak tahu nih kapan aku akhirnya sadar karena saking terburu-buru ya kan, ribet banget dengan 2 anakku ini. Oke teman-teman, ini aku mau berangkat, jadi Una duduk di depan, terus Tama duduk di belakang, sedangkan kakaknya Safa tadi tuh udah berangkat. Dia juga sekolahnya deket banget, dia hanya jalan kaki 5 menit juga nyampe. Ya aku bersyukur anak-anakku tuh bisa dapet sekolah yang deket dari rumah, sehingga kita tuh nggak perlu khawatir dengan keadaan jalan raya yang macet dan juga padat. Yang pasti kan sekarang tuh kendaraan tuh berlalu lalang begitu banyak, dan juga kecepatannya tuh yang kadang ya seperti itulah ya, orang-orang tuh pada berburu waktu. Dan sekarang saatnya berangkat. 10 menit kemudian aku udah sampai rumah lagi ya teman-teman. Ini aku pulang bersama Una karena Una belum sarapan, jadi biarkan Una sarapan di rumah sembari aku melanjutkan pekerjaan yang pastinya masih menunggu ya teman-teman. Oke teman-teman, aku cukupkan sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe silahkan di subscribe ya teman-teman. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye.